Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 7, kita kembali lagi ke mata pelajaran informatika dan melanjutkan materi kemarin tentang berpikir komputasional. Sebelumnya yang kita sudah pelajari, kita sudah belajar tentang apa itu berpikir komputasional, lalu teori komputasinya, kan ada 3 ya teori komputasi, lalu sejarah berpikir komputasional, dan karakteristik berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan belajar terkait metode berpikir komputasional. Metode berpikir komputasional itu ada 4 macam. Yang pertama decomposition atau dekomposisi, yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah desain algoritma. Yang sudah kita pelajari sebelumnya kan ini ya, desain algoritma. Sedangkan untuk yang poin 1, 2, dan 3 ini kita akan mempelajari di slide berikutnya. Namun untuk yang keempat juga akan disinggung ya. Pertama tentang decomposition. Jadi decomposisi ini adalah proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita ambil ya kata-kata intinya, yaitu pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil dan sederhana. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah menyelesaikan suatu permasalahan. Di bawah ini adalah gambar contoh dekomposisi. Di sini kita ada masalah, yaitu membuat sarapan. Kok membuat sarapan aja masalah? Ya betul, namun kan untuk beberapa orang yang jarang membuat sarapan, itu akan menjadi sebuah salah. Nah, kita lanjut ya. Membuat sarapan ini kita akan solusikan menggunakan cara dekomposisi. Pertama kita bagi dua. Kali ini membuat sarapannya itu kan ada roti bakarnya ya, roti bakar yang ada selainya. Yang kedua ini adalah segelas teh. Pertama kita bagi dua ya. Yang pertama yaitu roti bakar. Yang kedua membuat teh ya. Roti bakar ini kita bagi-bagi lagi cara-caranya ya. Yaitu iris roti, ada bakar roti, setelah iris roti bakar roti, lalu kasih mentega dan dikasih selai. Dan yang satu lagi yaitu membuat teh. Airnya dimasak dulu, lalu tehnya dicelupkan menggunakan teh celup ya. Dan yang terakhir ini bisa ditambahkan dengan susu. Seperti ini ya dekomposisi ini. Jadi masalahnya seperti ini, dibuat kecil-kecil. Tujuannya adalah supaya mudah menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau dibuat kecil-kecil ini, nah nanti kita bisa membuat seperti ini. Baik, lanjut ke berikutnya ya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita baca dulu. Pattern recognition adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi atau penyajian data. Pattern recognition bertujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi selanjutnya, membuat aturan khusus, dan memudahkan masalah dengan pola yang hampir sama. Baik, setelah baca ini, apakah anak-anak bingung? Kita lanjut aja ya ke contohnya. Ini contohnya nih, di gambar ini ada kotak, lingkaran hijau. Pertama kan kotak warnanya ini apa ya? Ungu mungkin ya. Lalu lingkaran warna hijau dan segitiga warna biru. Lalu kotak lagi, lingkaran warna hijau, lalu selanjutnya apa? Seperti itu kan. Kalau kita lihat ini polanya seperti ini, kotak warna ungu, terus lingkarannya warna hijau, segitiga warna biru, berarti kan aturannya sudah jelas ya. Setelah kotak lingkaran, setelah lingkaran segitiga. Lalu balik lagi ke kotak, ke lingkaran, setelah itu
ke segitiga lagi. Seperti itu ya. Segitiganya warna apa? Warna biru. Atau bisa aja ungu ke hijau ke biru, ke ungu lagi, ke hijau, ke biru lagi, dengan bentuk yang sama ya, maksudnya polanya sama. Jadi balik lagi ke kata-kata yang tadi, seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi selanjutnya. Berarti kan kita bisa memprediksi ya, yang setelah lingkaran ini yang muncul apa, yaitu segitiga. Membuat aturan khusus, aturannya yang tadi, setelah kotak lingkaran, lingkaran segitiga, balik lagi ke kotak, lingkaran, lalu segitiga, itu aturannya, aturan khususnya. Dan memudahkan masalah dengan pola yang hampir sama. Jadi kalau misalkan kita ketemu pola yang seperti ini lagi, kita bisa menjawabnya seperti itu ya. Lalu contoh berikutnya ini ada angka nih. Setelah angka 3, lalu 6, lalu 4, 8, lalu balik lagi ke 6. Dan angka berikutnya apa? Di sini ada pilihan gananya. Beserta jawabannya. Jawabannya adalah C. Loh, kok C gimana sih? Kok bisa dapat angka seperti itu? Oh, ini ada 2 angka ya. Jadi setelah 6 ini titik-titiknya ada 2 nih, berapa nih gitu kan. C ini kan 12, 10. Cara menjawabnya seperti ini. 3, ini polanya kan 3 ke 6 itu kan kali 2. 6 ke 4 itu kurangi 2. 4 ke 8 itu kali 2. 8 ke 6 itu kurangi 2. Kali 2 kurangi 2. 6 kali 2, 12. 12 kurangi 2, 10. Berarti jawabannya C. Baik, kita balik lagi ke sini. Agar seseorang dapat memprediksi. Betul kan? Kita bisa memprediksi yang berikutnya itu apa. Berarti kan 12 dan 10. Membuat aturan khusus. Membuat aturan khususnya ini. Kali 2 kurangi 2. Kali 2 kurangi 2. Kali 2 kurangi 2. Itu aturan khususnya. Dan memudahkan masalah dengan pola yang hampir sama. Jika kita menemukan soal yang berbentuk angka lagi, masalah yang angka lagi, kita mengerti cara menjawabnya seperti apa. Kayak gitu ya, ngerti ya untuk pengenalan pola ini. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang abstraksi. Abstraksi ini adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Dengan demikian, kita dapat fokus pada informasi yang penting saja dan berguna, serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Jadi, abstraksi ini, kita ini menganalisa ya, menemukan apa sih informasi yang penting itu, dan kita membuang informasi yang tidak relevan atau tidak penting atau tidak ada kaitannya. Nah, setelah kita menemukan informasi yang penting ini, kita bisa fokus pada informasi yang penting dan berguna ini. Dan detail-detailnya itu kita tidak pakai, kita buang. Contohnya apa? Nih, ada satu contoh di gambar ini adalah peta pemekaran Garut. Nah, ini dilakukan abstraksi. Kan mungkin anak-anak ada yang tahu ya, Garut ini kan akan dimekarkan. Dan memang sudah lama kan ya prosesnya itu menjadi 4 bagian, Kabupaten Pamengpeuk, Kabupaten Cikajang, Kota Garut, dan Kabupaten Limbangan. Kabupaten Pamengpeuk ini kan dikenalnya sebagai Garut Selatan. Nah, ini sudah dilakukan generalisasi. Generalisasinya seperti apa? Ya, ininya kan dibuang nih, Kabupaten Bandungnya dibuang. Nggak diredupin lah ya ininya ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kabupaten Cianjur nggak diliatin, kurang diliatin, disamarin lah. Kabupaten Tasikmalaya sama, tulisannya disamarin. Kabupaten Sumedang juga sama. Lalu di dalamnya juga kan di sini ada kecamatan ya, nama kecamatan kan Talegong kalau nggak salah di sini ya. Namun kecamatan Talegongnya nggak ditulis.
Jadi di nama-nama kecamatannya itu tidak dicantumkan. Nah, ini disebut abstraksi karena sesuai judulnya itu adalah peta pemekaran Garut. Jadi nama kecamatan dan yang lainnya tidak dicantumkan, apalagi nama desa. Jadi cukup yang menyangkutnya saja, yang berkaitannya saja, yang pentingnya saja. Pemekaran Garut itu ada 4, seperti itu, dicantumkan nama-namanya. Kayak gitu ya, ini salah satu contohnya ya. Dan yang terakhir yaitu desain algoritma. Jadi untuk masalah yang kita hadapi, kita juga bisa menggunakan desain algoritma untuk pemecahan masalah. Yaitu ciri-cirinya adalah langkah demi langkah. Ini kan sudah kita pelajari. Ini kan salah satu contohnya ya. Contoh ini tentang bagaimana cara mengirimkan surat. Mengirimkan surat itu kan kita nggak tahu caranya seperti apa. Makanya kita buat langkah-langkahnya dulu. Yang pertama, mempersiapkan amplop. Yang kedua, siapkan alat tulis. Lalu mulai menulis ucapan, memasukkan kertas ke dalam amplop, dan seterusnya. Sampai pergi ke kantor pos. Dan ingat, membuat desain algoritma itu bentuknya itu tidak sembarangan. Ini kan ada kotak, ini ada segitiga, ini ada fungsinya masing-masing. Dan ini sudah dipelajari di materi sebelumnya ya. Baik, jadi untuk materi berpikir komputasional ini cukup sekian. Sedangkan untuk materi robotnya Bapak tidak sampaikan karena untuk kondisi seperti ini, jika anak-anak menguasai tentang materi berpikir komputasional sampai keempat metode ini sudah Bapak rasa sudah cukup ya. Kalau misalkan tatap muka mungkin bisa tersampaikan semuanya ya secara utuh. Tapi Bapak kira ini sudah cukup dan mohon untuk dipelajari. Lalu di sini ada tugas. Tugasnya karena ini materi terakhir, jadi anak-anak ya Bapak harapkan bisa secepatnya dikumpulkan ya. Tapi untuk targetnya itu besok tanggal 30 Maret tugasnya sudah selesai. Tapi jika memang tidak sempat, ya secepatnya aja dikumpulkan. Yang pertama adalah tugasnya buatlah cara membuat menu sarapan menggunakan metode dekomposisi. Tadi kan ya diberikan contohnya. Nah, ini dekomposisi membuat sarapan. Tapi jangan yang sama ya. Sarapannya sarapan apa? Misalkan sarapan, ya jangan sarapan yang kayak contoh tadi lagi. Seperti itu ya. Yang kedua, ada deret angka. Seperti ini deret angkanya. Setelah angka 12, itu angka berapa? Namun cara menjawabnya itu ditulis caranya seperti apa? Menggunakan metode pengenalan pola. Kayak gini. Nah, ini kayak gini ya caranya ya. Jadi 6 ke 4, 4 ke 8. Setelah angka 12 berapa? Lalu caranya itu seperti apa? Cara menjawabnya ditulis. Yang ketiga, carilah satu contoh berpikir komputasional dengan metode abstrak. Jadi cari salah satu contohnya ya. Kalau tadi kan contohnya adalah tentang pemekaran Kabupaten Garut. Dan yang keempat, tulis manfaatnya apa setelah belajar metode berpikir komputasional. Ini ada skor nilainya. Untuk menjawab poin 1 ini skornya adalah 25 poin. Nomor 2 juga sama 25 poin. Nomor 3 ini tinggi ya, 30 poin. Karena kesulitannya juga lebih tinggi Bapak kira. Dan yang keempat adalah 20 poin. Baik, cukup jelas ya untuk tugasnya dan materinya. Mudah-mudahan semuanya yang menyimak video ini bisa mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan WA aja ke Bapak atau bisa diposting di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk perhatiannya.
anak-anak siswa kelas 7. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.